Politik adalah kegiatan pengambilan keputusan kolektif untuk kepentingan bersama. Ditinjau dari makhluk sosial, jelas bahwa politik merupakan kebutuhan bagi setiap manusia. Dari sebuah keluarga kecil, keanggotaan kelas, hingga negara adalah sebuah kegiatan politik. Politik memerlukan keterampilan berkomunikasi agar tujuan utama dari hal yang sudah ditetapkan bersama dapat tercapai. Kegiatan komunikasi yang konvensional tidak gampang dan tidak efisien untuk dilakukan, apalagi jika kegiatan politik itu adalah sebuah negara yang harus mengurus ratusan juta penduduk dan harus disampaikan dengan cermat. Dari sinilah teknologi informasi digunakan untuk membantu masyarakat menyatukan. Perkenalkan, saya Saud Marco Siregar dari kelas Teknik Informatika 19 E2, NIM 311910559. Di sini saya akan memaparkan tentang peran komputer dalam bidang politik. Politik adalah kegiatan pengambilan keputusan kolektif untuk kepentingan bersama. Ditinjau dari makhluk sosial, jelas bahwa politik merupakan kebutuhan bagi setiap manusia. Dari sebuah keluarga kecil, keanggotaan kelas, hingga negara adalah sebuah kegiatan politik. Politik memerlukan keterampilan berkomunikasi agar tujuan utama dari hal yang sudah ditemukan bersama dapat tercapai. Kegiatan komunikasi yang konvensional tidak gampang dan tidak efisien untuk dilakukan, apalagi jika kegiatan politik itu adalah sebuah negara yang mengurus ratusan juta penduduk dan harus disampaikan dengan cermat. Dari sinilah teknologi informasi digunakan untuk membantu menyatukan kegiatan politik. Untuk mencapai tujuan, maka kegiatan politik memerlukan interaksi. Interaksi utama sebagai manusia modern adalah komunikasi. Dengan adanya teknologi informasi, maka kegiatan komunikasi akan lebih mudah, cepat, dan efisien. Hal ini tentu akan memberi kontribusi besar bagi kegiatan politik. Sayangnya hingga saat ini kegiatan politik seringkali terbentur masalah untuk berhubungan seperti jarak jauh antara yang satu dengan yang lainnya, hingga kegiatan pengarsipan yang kacau dan rumit, hingga perkembangan cita-cita suatu golongan terganggu akibat tercecernya sumber evaluasi. Padahal hakikat dari politik adalah hubungan antara manusia dengan kekuatan otoritas untuk mendapatkan satu tujuan. Namun jika hubungan itu tidak dapat dilaksanakan, maka sia-sialah kegiatan politik tersebut. Kacaunya sistem dan masih primitifnya kegiatan politik di era modern ini menjadikan kegiatan pembangunan menjadi terpuruk. Komunikasi yang terkesan satu arah membingungkan masyarakat untuk ikut berkontribusi kepada pemerintah. Padahal dituangkan di konstitusi bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat. Namun dalam realisasinya minim. Bila tidak ditindaklanjuti, maka masyarakat dapat menjadi pasif dan sistem demokrasi tidak berjalan. Dimungkinkan bahwa teknologi informasi dalam masa yang akan datang akan digunakan untuk pengambilan keputusan politik. Misalnya untuk pemilihan umum, yang konsep tersebut telah muncul di beberapa negara maju. Selain itu, masyarakat bisa menyampaikan aspirasi secara langsung kepada para eksekutif dan legislatif pemerintah melalui email atau forum elektronik, melalui web yang dibangun pemerintah setempat. Dari pandangan tersebut, maka masyarakat akan meminta kejelasan informasi, transparansi, kebebasan berpendapat, dan pengajuan saran. Hal ini merupakan pilar demokrasi yang utama. Permintaan masyarakat ini perlu difasilitasi dengan jejaring sosial yang luas antara masyarakat ke masyarakat dan masyarakat ke pejabat tinggi. Teknologi informasi memberikan fasilitas jaringan sosial yang luas bagi kegiatan komunikasi antar pejabat, negara, dan masyarakat. Sebagai contoh realisasi, kini sudah banyak negara-negara maju yang memulai penerapan kegiatan politik yang menggunakan teknologi informasi secara penuh untuk menghubungkan antara departemen dan pemerintahan. Kegiatan ini disebut sebagai e-government. Bahkan seperti di negara Amerika, presidennya berpidato seminggu sekali dan menjawab pertanyaan khusus dari dan kepada rakyatnya menggunakan aplikasi yang ada di internet. Fasilitas teknologi informasi yang digunakan dalam kegiatan politik di negara maju. 1. Email. Email adalah surat elektronik yang dikirimkan menggunakan jejaring antar komputer. Untuk negara yang sedang siap dengan e-government, kegiatan surat menyurat sudah diefisienkan semaksimal mungkin menggunakan media elektronik. 2.
berita yang disampaikan kepada sebuah instansi dan pejabat tertentu akan lebih mudah dan cepat dengan keamanan informasi yang tinggi. Selain itu, penggunaan bertumpuk-tumpuk kertas dapat dikurangi dan mengurangi pengeluaran belanja. Yang kedua, portal pemerintahan. Portal adalah sebuah website khusus yang menyediakan tempat bagi divisi-divisi pemerintah agar dapat diakses. Portal ini menyediakan tempat khusus bagi warga yang ingin mengetahui perkembangan dari kegiatan pemerintah. Portal ini juga memberikan tempat agar warga dapat berinteraksi dengan pejabat dan pelayanan masyarakat secara langsung. 3. Blogging. Blogging adalah kegiatan menulis informasi, bagi berita maupun artikel, dan diletakkan di halaman yang dapat diakses. Bagi negara yang sudah menerapkan e-government, maka kegiatan blogging adalah sebuah hal yang wajib dilaksanakan agar masyarakat dapat mengetahui kegiatan apa yang sedang dilakukan pemerintah. Dengan adanya blogging mendekatkan hubungan pemerintah ke masyarakat. Masyarakat dapat mengomentari apa yang pemerintah tulis. Dengan demikian, demokrasi dapat berjalan dengan nyata dan pemerintah dapat segera mengevaluasi diri. Yang keempat, video streaming. Video streaming adalah fasilitas penaruhan video untuk dapat diakses. Kegiatan video streaming dapat dilaksanakan secara off-air, yaitu direkam terlebih dahulu kemudian diunggah, atau secara on-air, yaitu saat itu juga objek yang di-stream diakses. Di beberapa negara maju, pemimpin negara secara langsung memberikan pidato dan tanya jawab kepada masyarakat menggunakan video streaming melewati internet. Dampak positif dan negatif komputer dalam bidang politik. Dampak positifnya ialah dalam demokratisasi. Salah satu tujuan utama dalam penggunaan politik dibantu dengan teknologi informasi adalah adanya peran besar masyarakat dalam pengembangan pemerintah. Dengan e-government, maka hal ini bisa tercapai. Bayangkan saja jika ada anggota DPR yang dapat berinteraksi dengan rakyat yang telah memilihnya. Kegiatan tanya jawab, melakukan voting, saran dan kritik akan dapat tersalurkan dengan cepat, langsung dan nyaman. Ini membuat masyarakat lebih tanggap dan mendapatkan kemungkinan suaranya didengar secara mudah. Masyarakat yang dapat bercakap-cakap langsung dengan anggota DPR itu juga dapat melakukan review kenapa mereka memilih perwakilan mereka tersebut dan dapat menentukan pilihan untuk wakil mereka di masa depan. 2. Dampak ramah lingkungan. Dengan menggunakan teknologi informasi, berarti informasi yang disampaikan kebanyakan menggunakan media digital. Surat menyurat yang mungkin pada awalnya dapat bertumpuk-tumpuk ini cukup dengan menggunakan email sudah dapat dilaksanakan. Dengan demikian, penggunaan kertas dapat dikurangi, yang berarti penebangan pohon dapat berkurang juga. 3. Cepat, efisien, dan nyaman. Kegiatan berkomunikasi untuk keperluan politik dengan menggunakan teknologi informasi menyebabkan sampainya berita lebih cepat, dilakukan secara efisien dan nyaman. Misalnya jika ada masyarakat yang ingin mengajukan pendapatnya ke wali rakyat, maka cukup dengan menggunakan email surat dapat sampai dengan segera. Yang keempat, politik internasional. Di bidang politik internasional juga dapat kecenderungan tubuh berkembangnya regionalisme. Kemajuan di bidang teknologi komunikasi telah menghasilkan kesadaran regionalisme. Ditambah dengan kemajuan di bidang teknologi transportasi telah menyebabkan meningkatnya kesadaran tersebut. Kesadaran itu akan terwujud dalam bidang kerjasama ekonomi, sehingga regionalisme akan melahirkan kekuatan ekonomi baru. Dan dampak negatifnya ialah satu, biaya. Walaupun politik yang menggunakan informasi dan teknologi dapat melakukan pengeluaran yang lebih sedikit daripada konvensional, namun sebelumnya untuk membuat infrastruktur dan teknisinya akan memiliki biaya yang sangat mahal. Yang kedua, jangkauan akses. Harus diakui tidak semua orang melek terhadap teknologi. Bagi warga yang berada jauh di pedalaman akan susah untuk mengakses website, blog,
atau video streaming tentang politik di Indonesia. Yang ketiga, transparansi. Pada beberapa negara maju, banyak yang meragukan berita-berita negara yang diterbitkan oleh negara sendiri. Alasannya karena yang menulis berita itu adalah negara dan penerbitnya adalah negara. Kecurigaan akan modifikasi berita dapat terjadi. Yang keempat, privasi. Sebuah badan politik seperti negara memerlukan tanggapan dari warganya. Jika negara tersebut meminta informasi, maka privasi dari seorang semakin sulit untuk dijaga. Ini akhirnya menjadi dilema. Di sisi yang satu, data dari masyarakat dihimpun untuk mengembangkan kegiatan negara, namun di sisi yang lain, negara pun harus menjunjung tinggi hak privasi warganya. Dalam membuat kegiatan politik menggunakan teknologi informasi menjadi nyaman, maka dari dampak negatif ada beberapa harus bisa mungkin diminimalisir. Adapun solusi yang dapat dirujuk dan dikembangkan adalah sebagai berikut. 1. Masyarakat diajarkan fungsi dan manfaat teknologi informasi. Perkembangannya yang semakin pesat dan harus selalu dikejar masyarakat agar dalam kegiatan politik dan teknologi informasi masyarakat dapat mengikuti. Tanpa adanya pemahaman akan teknologi informasi, maka kegiatan e-government sendiri tidak akan berjalan. Yang kedua, kegiatan negara sedini mungkin menunjukkan transparansi kepada masyarakat. Masyarakat yang dapat melihat kegiatan negara maka dapat menjadi semakin kritis dan memberikan solusi tepat guna. Kegiatan yang ditutup-tutupi oleh negara hanya akan memberikan rasa tidak percaya dari masyarakat. Yang ketiga, masyarakat diberikan pemahaman yang menyeluruh tentang etika dan teknologi informasi agar dapat membentengi diri dalam penyalahgunaan privasi, baik itu dari orang lain maupun negara. Dengan demikian, data-data yang tersalurkan adalah data yang memang dibutuhkan untuk pengembangan negara dan bukan untuk pribadi yang tidak berhak untuk disebarkan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf.